Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan menghadirkan video tutorial cara menghitung validitas kuesioner di Microsoft Excel menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Dalam uji validitas kuesioner, selain kita bisa dengan mudah melakukannya menggunakan software pengolah data, kita juga perlu tahu bagaimana cara perhitungan manualnya ketika kita akan menguji validitas sebuah kuesioner. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, kita perlu menggunakan Microsoft Excel, yang saya kira teman-teman sudah banyak yang punya, ya, hampir semuanya punya. Kemudian yang kedua, kita butuh hasil input data kuesioner atau angket. Sebelum kita mulai tutorialnya, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, and share. Di sini sudah di-input sebagai contoh adalah menggunakan variabel perilaku kewirausahaan, di mana variabel perilaku kewirausahaan ini tentunya kita dapat direpresentasikan dari item-item pernyataan atau pertanyaan. Kebetulan di dalam contoh ini menggunakan 12 item pernyataan menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5 yang merepresentasikan dari variabel perilaku kewirausahaan. Untuk skor-skornya 1 sampai 5 dengan skor tertinggi 5 itu menunjukkan yang sangat setuju. Kemudian untuk yang paling rendah 1 adalah yang sangat tidak setuju. Hasil dari penyebaran kuesioner terhadap 10 responden untuk uji validitas sudah terpampang di layar. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan uji validitas menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment? Di sini dari bukunya Sugiono, di sini ada rumusnya, RXY sama dengan N dikali sigma XY, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, per akar dikalikan N kali sigma X kuadrat, min sigma X dikuadratkan, dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat, dikurangi sigma Y dikuadratkan. Untuk jumlah responden N ini setidaknya kita minimal mengambil 10% dari jumlah responden yang akan kita ambil pada penelitian yang sesungguhnya. Jadi pertama, untuk menghitung hal tersebut, menghitung rumus ini tidaklah susah. Kita tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita bisa membuat template terlebih dahulu ya. Di sini adalah sigma X, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Kemudian baru kita R hitung. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya di sini ya. Jadi di sini untuk X, X ini adalah menunjukkan dari item-itemnya, per item. Kemudian untuk Y adalah dari total item-item tersebut. Jadi langkah selanjutnya, kita perlu menjumlahkan ya dari item 12 pernyataan tersebut. Tinggal sama dengan sum, kita jumlahkan semuanya, kita tarik, kemudian kita tutup, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, ya, sehingga kita akan peroleh ya jumlah dari variabel tersebut. Kemudian sigma X ya, sigma X sama dengan kita tinggal jumlahkan saja. Jadi masing-masing item pertama sum, kemudian tutup, enter. Kemudian kita tarik saja rumus tersebut sehingga sudah terselesaikan. Kemudian sigma Y ini adalah sum N7 sampai N16. Ini artinya sudah dijumlahkannya 459. Kemudian kita butuh nilai sigma X kuadrat
dan sigma Y kuadrat dan sigma XY. Tinggal kita mencari saja. Yang pertama adalah kita hitung tabel yang kedua ya. Jangan heran kalau di bawah ini sudah ada angka-angkanya. Di sini merupakan template yang saya buat mengikuti dari rumus yang ada ini ya. Jadi mengikuti dari rumus. Jadi kita sekarang mencari nilai X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kemudian baru kita cari jumlahnya ya. Berarti sama dengan kita cari satu-satu dulu ya. Nah ini dipangkatkan 2. Enter. Kemudian kita tarik saja. Sama ya. Karena ini sudah mengikuti pola ya. Itulah memudahnya Excel. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini akan mengikuti dari yang ada di sini ya. Ini juga kita bisa tarik ya. Semuanya. Sudah mengikuti ya. Ini satu lagi. Oke. Kita sudah peroleh untuk yang sigma X pangkat 2. Kemudian kita butuh sigma X kali Y. Ya, sama dengan sigma X kali Y. X dikalikan Y. Ya. Oke. Kemudian kita tarik. Kemudian yang kedua ini agak susah, tidak bisa kita kunci rumusnya. Sehingga kita harus satu-satu ya, dikalikan dengan 45. Kemudian sama dengan dikalikan 45. Sama dengan dikalikan 45. Kita perlu satu-satu. Karena nanti kalau kita langsung dikunci F4 di angka itu, nanti akan yang ke bawahnya tidak akan ikut ya. Itu yang kelima, sekarang ke-6 ya, dan seterusnya seperti ini. Oke, sekarang 7 dikalikan. Sekarang yang item 8. Selanjutnya item 9. Kita lanjutkan dengan item 10. Kita lanjutkan dengan item 11. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah item ke-12. Oke. Kalau sudah sampai ini, kita tarik saja angkanya. Ya, kita sudah peroleh ya perhitungan sigma XY. Selanjutnya kita masukkan yang nilai sigma X kuadrat sama dengan sum X kuadrat, kita jumlahkan yang pertama ini ya. Tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik saja ke kanan. Oke. Sudah selesai. Kemudian yang ini sudah otomatis rumusnya ya. Sudah saya penjumlahan dari yang Y, oke. Sudah saya buat sebelumnya berarti. Kemudian sigma XY tinggal kita jumlahkan. Sum XY yang bawah ini ya. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik saja. Oke. Nah, ini R hitung, ini sudah mengikuti rumus ya dari sini ya. Jadi untuk menghindari kesalahan perhitungan dalam Excel, bisa saja kita bisa
menghitung masing-masing dulu penyebutnya dulu, kemudian, pembilangnya dulu, penyebutnya, selanjutnya penyebutnya, dan seterusnya, sehingga akan diperoleh nilai R hitung. Jadi inilah hasil dari R hitung menggunakan kolerasi Pearson Product Moment. Selanjutnya bagaimana cara pengambilan kesimpulannya? Pengambilan kesimpulannya kita bandingkan dengan R-tabel ya, R-tabel Product Moment. Di sini, tidak saya tampilkan tabelnya, tapi teman-teman kalau mau mencari silakan. Di sini untuk nilai R-tabel pada N sama dengan 10, ini adalah 0,632 ya, 0,632. Jadi, pengambilan kesimpulannya, kalau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, ya, artinya valid, ya, item pernyataannya. Jadi kita lihat per item pernyataan, kita lihat 0,632 ini ada yang lebih kecil dari 0,632 atau tidak? Kita lihat. Item pertama lebih besar, kedua, nah ini 664, ini 632, lebih besar juga. Item 3 lebih besar, item keempat lebih besar juga, lebih besar, 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 lebih besar. Jadi lebih besar semuanya. Artinya bahwa ke-12 item pernyataan yang merepresentasikan variabel perilaku kewirausahaan semuanya adalah valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel dari product moment, ya. Jadi sudah jelas untuk perhitungan manualnya, cukup mudah. Ya demikian tutorial dari Kanda Data, semoga bermanfaat. Silakan dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Kanda Data berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.